Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah kemarin kita melihat sisi Manggarai, kali ini kita akan melihat perkembangan dari pembangunan LRT Jakarta fase 1B di sekitar area Velodrome menuju ke arah Jalan Pemuda. Area Velodrome sendiri sudah ditutup dengan panel sejak groundbreaking di akhir Oktober lalu. Kemudian belum sampai 2 bulan keseluruhan dari Jalan Pemuda sampai ke arah Pramuka, Tambak dan lainnya juga sudah ditutup dengan barrier-barrier beton beserta panel. Untuk area Rawamangun di sekitar Jalan Pemuda di sini sudah ditempatkan banyak alat-alat berat untuk melanjutkan proses konstruksi. Berbeda dengan yang sisi Manggarai baru selesai pembongkaran terhadap pagar. Di sini pagarnya juga sudah tidak ada, pagar pembatas jalan. Kemudian sudah mulai dibor ya di beberapa lokasi ataupun mulai dibuat pondasi-pondasi awal untuk persiapan konstruksi layang LRT Jakarta fase 1B. Di antara alat berat yang ada di sini di dalam area konstruksi di Rawamangun adalah crane. Crane-nya juga crane yang cukup besar, kemudian ada rotary drilling rig. Alat ini berfungsi untuk melakukan pengoboran yang nantinya akan dikeluarkan tanahnya, kemudian dimasukkan rangka-rangka besi yang sudah disusun, batang-batang besi membentuk bulatan, lalu dilakukan pengecoran. Lalu bagian ini akan menjadi dasar untuk membuat struktur layang LRT Jakarta fase 1B berupa pilar-pilar. Nah, dari pilar-pilar tersebut akan tersambung satu persatu menggunakan girder sehingga membentuk jembatan. Di atasnya baru ditaruh rel. Baik, untuk area Pramuka ya, di Jalan Pramuka sendiri juga sudah ditutup dengan panel-panel beserta barrier beton di bawahnya. Area ini tidak lagi dapat dilewati oleh bis Transjakarta, jadi jalur bis Transjakarta akan menggunakan jalur cepat dari Jalan Pramuka. Apakah jalur cepat dan jalur lambat bisa digabungkan seperti yang ada di HR Rasuna Said? Kita belum tahu. Namun kalau itu terjadi, maka Jalan Pramuka mungkin akan lebih lebar. Untuk halte-halte bis Transjakarta yang ada di sepanjang Jalan Pemuda, Jalan Pramuka, dan juga jalan ke arah Tambak, di sini ada dibuatkan celukan ya, karena lajurnya tadi terpakai oleh area konstruksi layang LRT Jakarta fase 1B. Jadi modelnya ada celukan masuk ke dalam, kemudian bis tersebut menurunkan penumpang dan mengambil penumpang kembali. Lalu bis akan menyatu dengan jalur cepat kendaraan roda 4 yang ada di Jalan Pramuka ini. Untuk yang di Jalan Pramuka, di sini di bagian tengahnya terdapat pepohonan yang cukup besar. Nah, apakah akan dipindahkan atau akan ditebang, kita belum tahu. Namun bila bisa dipindahkan, maka mungkin lebih baik ya. Atau bila ditebang, biasanya akan ditanam pohon baru. Nanti setelah adanya atau selesainya dari proses pembuatan layang. Di Jalan Pramuka sendiri terdapat 2 stasiun, yaitu Pramuka BPKB ya. Dan satu lagi adalah stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka. Nah, Pasar Pramuka sendiri akan ada setelah underpass. Kemudian yang menarik nanti akan kita pantau bersama adalah bagaimana layang ini melewati rel kereta yang ada di Pasar Pramuka ya. Kemudian lagi mungkin agak lebih tinggi tadi di belakang di persimpangan antara tol dalam kota dan layang LRT Jakarta fase 1B. Nampak di kiri kanan jalan ya, ataupun juga di flyover, kita melihat Jakarta penuh warna-warni terutama menjelang pemilu. Bendera-bendera partai dan juga para calon dari legislatif, fotonya ada di mana-mana. Baik, kita masuk underpass Pramuka. Di bagian atas ini adalah rel kereta. Kemudian bertemu kembali dengan area yang sudah ditutup untuk kelanjutan dari proyek LRT Jakarta fase 1B. Lalu yang akan menjadi perhatian nantinya adalah bagaimana konstruksi di sekitar underpass
Sedangkan di atasnya kan ada rel kereta ya. Apakah akan tetap berada di tengah dengan tiang yang tinggi atau menyebar ataupun berpisah kiri dan kanan ya jalurnya seperti mungkin model tol seperti itu ya misal. Nanti kita akan lihat bersama. Satu lagi yang cukup menantang adalah yang akan ketemu dengan flyover di sekitar perempatan Matraman, kemudian Pramuka dan juga ke arah Proklamasi. Di situ mungkin akan lebih tinggi dari flyover. Baik, ini arah sebaliknya ya dari Pramuka menuju ke arah Pemuda. Sebagian sudah ditutup dengan barrier beton semua ya, biasanya tinggal pemasangan panel seperti yang kita lihat di sisi sebelah tadi. LRT Jakarta sendiri fase 1 sudah beroperasi dari Velodrome sampai ke Pegangsaan 2 dengan panjang 5,8 km kalau tidak salah. Kemudian untuk fase 1B yang ini sekitar 6 km lebih. Ini proses pemasangan panel di bagian atasnya. Stasiun paling ujung untuk LRT Jakarta fase 1B saat ini adalah Velodrome ya kalau dari arah utara yaitu Pegangsaan 2. Kemudian nantinya akan ada stasiun di Jalan Pemuda, lalu di Jalan Pramuka tadi ada 2, lalu setelahnya flyover Matraman akan ada 1 yaitu stasiun Matraman. Kemudian masuk ke Jalan Tambak akan langsung bertemu dengan stasiun Manggarai yang kemarin kita sudah sempat lihat di sana ya, namun lokasi persisnya kita akan pantau bersama. Target dari pengerjaan LRT fase 1B ini adalah di tahun 2026 ya, mudah-mudahan bisa bergerak lebih cepat ya, pembangunannya lebih lancar sehingga mungkin di tahun 2025 sudah dapat dipergunakan oleh masyarakat. Ini halte Transjakarta yang sudah ditutup bagian yang masuk ke jalur busway-nya. Kemudian ada pertanyaan, akankah menggunakan rangkaian dari Hyundai Rotem ataupun perusahaan Korea Selatan untuk menuju ke arah Manggarai? Jawabannya kita belum tahu. Apakah menggunakan produk Inka atau produk Hyundai Rotem ya? Nanti kita akan lihat bersama. Kemudian rangkaian kereta Hyundai Rotem yang ada saat ini yang melayani dari Velodrome ke arah Pegangsaan cuman ada 2 gerbong ya, ataupun satu rangkaian terdapat 2 cars namanya. Nantinya kalau sudah tersambung ke arah Manggarai, apakah rangkaiannya akan ditambah atau juga menggunakan kereta lainnya dan rangkaiannya lebih panjang? Kita belum tahu juga sama. Jadi kalau kita perhatikan misal ya, kalau jaraknya makin jauh biasanya memang gerbongnya lebih banyak. Ya karena kalau 2 tentunya tidak memadai untuk penumpang-penumpang yang tadinya dari arah Pegangsaan malah dari Velodrome dicampur dengan penumpang-penumpang yang ada dari Rawamangun, Jatinegara dan sekitarnya, Jatinegara Kaum yang akan menggunakan LRT Jakarta ke arah Manggarai tentunya lebih banyak. Para kontraktor yang ikut di dalam pembangunan dari LRT Jakarta fase 1B ini yang jelas dikelola oleh Jakpro Pemda bersama Pemda DKI tentunya. Di sini ada Waskita, ada Nindya, kemudian ada LRS berupa kerjasama operasi ya. Di sebelah kanan setelah dari halte Transjakarta mulai ada kontainer-kontainer, biasanya ini untuk ruangan-ruangan para pekerja yang akan melakukan persiapan-persiapan konstruksi. Di bagian tengah kita bisa lihat sedikit mengintip dari sini, semua pagar pembatas jalan sudah dibongkar full ya. Tinggal dilanjutkan konstruksi dengan menempatkan alat-alat berat seperti yang ada di sekitar Arion tadi. Kemudian ada pertanyaan juga, apakah halte-halte Transjakarta akan dibuat di bawah dari stasiun-stasiun LRT Jakarta model LRT Jabodebek? Belum tahu ya.
Tapi kalau itu ada berarti ada integrasi dengan stasiun LRT Jakarta dari halte Transjakarta yang ada di bawahnya. Kita sudah ke arah velodrome kembali dan crane-crane sudah mulai terlihat. Crane sendiri berfungsi untuk memindahkan material-material yang terkait dengan proses-proses konstruksi agar tidak menggunakan tenaga manusia, terutama yang berat-berat ya, serta pekerjaan menjadi lebih lancar. Kemudian yang kita lihat lagi tadi adalah rotary drilling rig atau mesin yang vertikal itu di sana, kemudian melakukan penggalian model ulir dan membentuk lingkaran di dalam tanah. Kemudian lagi yang kita lihat adalah ekskavator. Ini wajib ya karena berfungsi untuk mengeruk, kemudian memindahkan tanah, memindahkan material lainnya untuk memperlancar proses-proses yang ada di dalam. Kita juga sudah lihat ada tenda-tenda. Nah, ini agak unik, halte Transjakartanya berada di area konstruksi yang cukup masif nih. Apakah nanti akan dipindah model mungkin di Harmoni ya, sebagian halte Transjakarta dipindah. Di bagian ke arah ujung di sini kita melihat adanya kontainer-kontainer dan juga bak-bak besi ya ini nampaknya. Biasanya akan dipasang silo-silo ataupun tabung-tabung yang berfungsi untuk menyimpan material-material terkait konstruksi. Semakin ke ujung di sini area pembangunannya semakin diperluas, jadi ada beberapa lajur. Nampaknya 2 lajur jalan dipergunakan oleh kawasan untuk persiapan layang LRT Jakarta fase 1B. Untuk warga yang saat ini menggunakan LRT Jakarta menuju ke arah Manggarai, mereka akan turun di stasiun Velodrome, kemudian menaiki JPO yang ada di depan kita, menyeberang ke arah halte Transjakarta di bagian tengah perempatan yang ada. Baik, kita akan masuk ke jalan Velodrome, kemudian ke arah Jalan Kayu Putih Raya. Di sini di bawah stasiun Velodrome sendiri sudah rapi trotoarnya, kemudian juga dipasang bollard-bollard ya ataupun tiang-tiang yang berfungsi untuk memagari area trotoar daripada dinaiki oleh kendaraan-kendaraan, walaupun ada yang menaikinya seperti yang kita lihat di bagian kiri. Proses pembuatan trotoar di sini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat menuju ke stasiun-stasiun ataupun akses masyarakat ke area-area transit ya seperti stasiun, halte dan lainnya. Hanya saja memang di beberapa lokasi tadi kita lihat area-area trotoar yang sudah diperbaiki ya, dipergunakan untuk menaruh barang, kemudian ada yang parkir. Mungkin untuk lokasi tadi agak lebih sempit ya, mengingat ruko yang ada di pinggir trotoar persis pintunya di area trotoar tersebut. Jadi butuh lahan parkir untuk mereka beraktivitas. Kemudian memasuki Jalan Kayu Putih Raya ke arah Pulau Mas ya. Di sini trotoarnya sudah dirapikan terutama di bagian jalur lambat ke arah rumah warga. Lalu selain itu kita juga melihat adanya saluran di bagian bawah sini. Tampaknya ini adalah bagian dari program SJUT atau sarana jaringan utilitas terpadu berupa gorong-gorong yang bisa dipergunakan untuk memasukkan kabel-kabel udara ke dalam tanah, sehingga yang bagian atas di sini bisa jauh lebih rapi tanpa tiang dan tentunya lebih estetik. Sama halnya dengan yang ada di Jalan Rasuna Said ke arah stasiun-stasiun LRT Jakarta, di sini trotoarnya dibuat lebih lebar.
Kemudian di bagian trotoar nanti ditaruh namanya wayfinding ataupun semacam standpoint ataupun berupa board yang berdiri, nanti ada informasi tentang jurusan-jurusan dari kendaraan ya, kemudian jurusan dari kereta yang dapat dibaca dengan mudah oleh masyarakat. Baik, setelah dari stasiun di sini sudah merapat kembali ke arah pinggir dari bangunan-bangunan yang ada. Jalur LRT Jakarta yang di kanan kita ini sudah beroperasi sejak 2019. Sebenarnya tadinya diharapkan di 2018 dapat membantu ya atau mendukung mobilitas para atlet pada saat Asian Games. Lalu setelah beroperasi sampai saat ini barulah disambung kembali jalurnya ke arah Manggarai. Nah, dengan sambungan tersebut maka masyarakat yang tadinya harus pindah moda transportasi di velodrome menggunakan Transjakarta dapat terus naik LRT Jakarta fase 1B ke arah Manggarai. Lebih baik lagi sampai ke Duku Atas karena tentunya membantu masyarakat tidak turun transit ya. Kemudian naik moda transportasi lain menuju Duku Atas. Duku Atasnya sendiri sebenarnya sudah menjadi tempat titik temu dari banyak moda transportasi. Kembali ke halte Transjakarta di bawah dari stasiun di sepanjang layang LRT Jakarta. Kalau kita melihat di HR Rasuna Said terdapat 3 halte Transjakarta yang sebenarnya beririsan jurusannya dengan LRT Jabodebek ya, stasiun yang ada di atasnya. Namun selebihnya tidak. Nah, kalau dipergunakan model yang sama dari Pemuda sampai ke arah Manggarai, berarti ada irisan antara Transjakarta dengan LRT Jakarta fase 1B. Apakah mungkin tidak mubazir atau bagaimana? Nanti kita akan lihat ke depan seperti apa. Baik, kita sudah sampai di Jalan Boulevard Selatan dari area Kelapa Gading. Nah, agak unik memang area ini, area parkirnya sebagian memang ada yang sampai ke jalanan dan kendaraan-kendaraan berbaris, biasanya seperti itu. Stasiun LRT Jakarta yang ada di sepanjang Jalan Boulevard Kelapa Gading, Boulevard Selatan punya halte Boulevard Selatan. Kemudian Boulevard Utara di sekitar Mall Kelapa Gading adalah stasiun LRT Jakarta Boulevard Utara. Kemudian paling akhir setelah Mall Kelapa Gading adalah Pegangsaan. Nah, yang unik lagi si LRT Jakarta ini punya depo di sekitar Pegangsaan tersebut. Jadi seluruh moda transportasi kereta angkutan massal memiliki depo-depo ya kan. Kemudian untuk yang LRT Jakarta fase 1B yang Pegangsaan, LRT Jabodebek ada di Bekasi Timur, Jatimulya, kemudian MRT Jakarta ada di Lebak Bulus. Nah, KRL ada di Manggarai. Di bagian bundaran di sini pertemuan dari Boulevard Barat, Boulevard Timur, Boulevard Utara, dan Boulevard Selatan ada crossingnya jalur LRT Jakartanya dengan tol Sunter Pulau Gebang. Namun si jalur LRT berada di bawah tol Sunter Pulau Gebang dan tol Sunter Pulau Gebangnya lebih tinggi. Yang pernah kita coba ya, tol tersebut dari arah keluar rem keluar dan rem masuk tol Cakung ya, kemudian ujungnya adalah depan Moy. Baik, kita akan pantau lagi bersama beberapa waktu ke depan, semoga prosesnya makin cepat
dan tentunya masyarakat sudah menantikan sejak lama. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.